ya yang satu yang dua, maka berbeda di sini bahkan berbeda jenisnya. Yang terkenal mungkin ergotamin nih. Ini yang paling banyak digunakan dan lebih familiar ya ergotamin. eh ini dia memiliki aktivitas memblokade alfa adrenergic secara moderat dan lebih banyak digunakan sebagai anti migren karena efek vasokonstriksinya. Migren tahu ya? eh Moderat dan lebih banyak digunakan sebagai anti migren. Kemudian dihidroergotamin ini lebih aktif sebagai alfa antagonis dibandingkan senyawa induknya. Senyawa induknya apa? Ini ya indoletilamin. Tetapi efek vasokonstriksinya lebih rendah. Digunakan untuk pengobatan hipotensi ortostatik karena mempunyai efek konstriksi selektif terhadap pembuluh kapasitansi dan dapat meningkatkan tonus vena sehingga terjadi distribusi darah kembali. Ini kalian harus baca sendiri sih untuk farmakologi lebih jelasnya ya karena memang aktivitas antagon alfa dan beta ini kan banyak ya, aktivitas klinis dari ikatan reseptor terhadap alfa dan beta ini banyak. Begitupun eh, blokadenya tidak semudah kemudian kebalikannya gitu. Jadi kalau misalnya vasodilatasi maka antagonisnya adalah vasokonstriksi itu iya, tapi terkadang ada efek-efek pada bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi kadang vasokonstriksi di bagian mana itu akan menyebabkan, kalau vasokonstriksi pembuluh darah itu kan sebetulnya akan menyebabkan hipertensi. Ketika eh, kita buka sedikit, kita buat pembuluh darahnya sedikit relaksasi, vasodilatasi, harusnya sih efeknya adalah menurunkan hipertensinya. Tetapi ketika vasokonstriksi terjadi di apa namanya di tadi bagian kepala, ya justru itu yang diharapkan gitu. Jadi vasokonstriksi dan vasodilatasi pada tempat-tempat tertentu dalam tubuh manusia itu bisa tidak bisa digeneralisir bahwa vasokonstriksi itu akan menyebabkan hal-hal yang patologi dibanding vasodilatasi atau sebaliknya ya. Selanjutnya adalah ergoloid mesilat. Dia bekerja sebagai antagonis reseptor alfa adrenergic di otak dan agonis reseptor dopaminergic dan serotoninergic. Nah, ini di kuliah-kuliah kemarin ya, dopamin, serotonin, itu semua kan neurotransmitter ya. Ada dopamin, ada serotonin, ada asetilkolin, ada buskarin, ada banyak di kuliah-kuliah sebelumnya juga. Ini semua adalah neurotransmitter. Tetapi efeknya atau klinisnya, baik agonis atau antagonisnya berbeda satu sama lain. Ini harus kalian baca sendiri lagi ya. Yang kedua adalah turunan imidazolin. Hmm, Turunan ini mempunyai efek alfa satu dan alfa 2 yang sifatnya antagonis, digunakan sebagai antihipertensi dan membantu dalam diagnosis pheochromocytoma. Nanti coba kalian sedikit cari ya pheochromocytoma ini. Saya juga belum 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 sempat mencari istilah ini definisinya. Tetapi obat ini apa turunan imidazolin ini banyak digunakan sebagai antihipertensi ya. Contohnya yang terkenal ini ventolamin cukup banyak digunakan, ventolamin mesilat, kemudian tolazolin. Kalau tolazolin saya kurang familiar, kayaknya nggak terlalu sering digunakan. Efek agonisnya seperti histamin dan asetilkolin dapat menunjang aktivitas vasodilator perifer. Baik, ini mungkin apa namanya?
Karena sebetulnya cara kerja blokade adrenergik ini hampir sama dengan adrenergik ya. Senyawa-senyawanya juga kemungkinan bisa sama karena mereka akan berinteraksi dulu dengan reseptor yang sama, namun kemudian yang satu bersifat agonis, yang satu bersifat antagonis. Sehingga blokade alfa adrenergik atau blokade beta adrenergik itu sebetulnya lebih pada sifat antagonisnya. Nah, kalau bicara dengan mekanisme kerjanya sebetulnya akan mirip dengan bahasan yang kemarin saya sampaikan minggu lalu. Hanya kemudian yang berbeda adalah biasanya obat-obatnya, nama-nama obatnya. Jadi kalau dari struktur, dari hubungan struktur dan aktivitasnya, kemungkinan akan sedikit mirip ya dengan minggu lalu. Tetapi memang jenis-jenis senyawanya tetap ada perbedaan karena efeknya berbelakangan ya, bertolak belakang. Yang satu antagonis, yang satu agonis. Jadi kalau kalian baca kuliah ini, kuliah minggu ini, mungkin akan banyak dibahas tentang obat-obatnya karena memang secara umum, secara general, mekanisme kerjanya sudah diceritakan, sudah dipelajari minggu lalu ya, sudah sama. Bentar. Ya, ini sepertinya bisa kalian baca sendiri sih, hanya tinggal obat-obatnya saja ya. Halo alkilamin. Hmm, cara kerjanya sama, non kompetitif terhadap norepinefrin. Pengobatannya untuk apa? Hydrazine juga sama. Ya, saya akan fokus cerita sedikit di sini ya. Obat jantung ya. Kalau yang lainnya kalian kalian bisa baca sendiri. Eh, Berdasarkan selektivitasnya, obat jantung dibagi dua, ada obat jantung yang selektif dan obat jantung yang tidak selektif. Karena beta apa namanya beta reseptor ini banyak banyak ada di jantung, maka obat-obat jantung umumnya memiliki mekanisme kerja pada reseptor ini. Obat jantung yang selektif atau beta satu blocker ini contohnya acebutolol, atenolol, metoprolol, tartrat, dan bisoprolol. Tapi ada juga yang tidak selektif yang bekerja pada dua reseptor, yaitu beta satu dan beta 2. Contohnya apa? Ada alpranolol, karteolol, propanolol, dan sebagainya. Eh, Keuntungan penggunaan obat jantung yang selektif adalah tidak menimbulkan efek samping bronkospasma. Nah, itu tadi, karena beta 2 blocker ada di tempat lain selain jantung, maka ketika kita menggunakan beta 2 blocker ini, akan muncul efek yang sama di tempat lain, yang mungkin di tempat lain itu akan merugikan. Contohnya apa? Bronkospasma. Jadi ketika kita mencoba mengkonstriksi atau apa namanya me- ini beta satu blocker ini kalau di jantung dia vasokonstriksi atau vasodilatasi. Vasokonstriksi ya kalau nggak salah. Nah, ketika vasokonstriksi, maka semua beta beta satu dan beta 2 ini akan mengakibatkan pembuluh darah yang kontriksi ya, termasuk di bronkospasma, termasuk di bronkeolus yang kita sebut sebagai bronkospasma. Jadi saluran bronkusnya spasem, spasem itu kontriksi, jadi menyempit.
struktur kimia senyawa beta blocker ini ada sebutol hasil. Saya sebetulnya pernah menerangkan hal ini juga ya untuk acebutolol atenolol di obat beta adrenergic kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya, ini kalian bisa baca sendiri lah ya. Sepertinya saya tidak terlalu banyak bisa menerangkan di sini karena obat-obatnya hampir sama. Beta blocker yang memblokade alfa reseptor. Beberapa beta blocker memiliki aktivitas blokade pada alfa adrenergic walaupun lemah. Selain efek vasodilator dan spasmolitik, obat golongan ini sangat baik untuk pengobatan penyakit jantung vaskular karena mempunyai efek antihipertensi sehingga mempercepat penyembuhan. Meskipun demikian, efek samping beta blocker pada umumnya, bronkospasma, gangguan vaskular perifer, dan radikalis masih ada. Contohnya apa? Carpedium. Aduh, sebentar. Oke. Transmitter katekolamin palsu, efek blokade adrenergik dapat ditimbulkan tidak hanya oleh obat pemblok adrenergik, tetapi juga oleh senyawa lain, misalnya senyawa yang dapat menghambat metabolisme dan biosintesis katekolamin. Obat-obat ini kita sebut juga sebagai transmitter katekolamin palsu karena senyawa tersebut dimetabolisis menjadi metabolit yang tidak ada sangkut pautnya dengan norepinefrin, tetapi dapat menurunkan aktivitas adrenergik. Contohnya metidopa ya, tadi alpha metidopa itu ada di bagian kelompok lain juga, tapi dia juga bisa memberikan apa? Juga termasuk pada golongan transmitter katekolamin palsu. Bagaimana cara mekanisme kerjanya? Dia bekerja dengan menghambat secara kompetitif enzim yang terlibat pada proses biosintesis katekolamin. Oke, selanjutnya adalah senyawa pemblok saraf adrenergik. Pada umumnya senyawa pemblok saraf adrenergik ini digunakan sebagai antihipertensi. Ini secara umum ya, efek samping yang ditimbulkan antara lain hipotensi ortostatik, retensi natrium, diare, dan bradikardi. Contohnya apa? Pretilium tosilat, Embrisoquin sulfat, guanetidin monosulfat, dan guanfacin HCl. Mekanisme kerja senyawa-senyawa pemblok saraf adrenergik ini bekerja dengan cara melepaskan norepinefrin dari tempat penyimpanan perifernya, sehingga golongan ini memblok aktivitas adrenergik yang dimediatori oleh norepinefrin pada adrenoreseptor dalam dalam pembuluh darah atau pada penghubung fossinaptik. Eh, Kemudian ada lagi beberapa reseptor dopamin, yaitu dopamin D1, D2, dan lain-lain yang terdistribusi pada korteks, cerebral, dan sistem limbik. Obat-obatnya yang digunakan dia adalah antagonis dopamin, jadi sebagai kompetitif pada dopamin. Contohnya apa? Apomorfin ya. Ini teman-teman, gini aja ya. Rasanya kalau saya lihat handout ini kan handout yang disusun oleh teman-teman tim dosen ya.
Jadi ada banyak neurotransmitter tadi saya sebutkan dari mulai dopamin, asetilkolin, kemudian apa, norepinefrin gitu ya. Kalian sudah belajar farmakologi kan ya? Sudah ya? Iya, sudah. Coba kalian baca lagi tentang sistem saraf, terutama untuk saraf parasimpatik dan simpatik. Maksudnya adalah untuk membantu kalian memahami mekanisme kerja dan hubungan strukturnya dengan si senyawa-senyawanya gitu. Kalau kalian nggak paham, tidak paham tentang neurotransmitter ini, tentang metabolismenya, tentang bagaimana fisiologinya, akan susah memahaminya. Atau kalian harus harus mengingat semuanya dengan letak gitu. Jadi kata-katanya dihafal habis. Nah, itu agak-agak menyulitkan ya. Jadi untuk membantu kalian memahami, coba saya memberikan tugas kalian menerangkan neurotransmitter ini dari mulai adrenergic, cholinergic yang kemarin ya. Coba kalian bikin summary. Ini sebetulnya udah deh nggak usah ditugaskan deh. Kalau kalian mau mengumpulkan itu kan ada poin tersendiri. Tapi kalaupun tidak, minimal kalian membaca untuk pemahaman diri sendiri, pemahaman di kalian sendiri ya. Buku farmakologi yang kalian pakai apa? Buku buku acuan referensi farmakologi yang kalian pakai apa ya? Ada yang bisa jawab? Kemarin pakai buku farmakologi apa? Atau masih ada handoutnya? Masih ada nggak? Kalau ini di bab syaraf Di ya, Bu. batu saraf. Iya, betul tentang saraf. Kayaknya kemarin di Artisman gitu. Anpisman? Oh, Anatomi. anatomi fisiologi manusia. Iya, iya. Boleh sih ya, nggak apa-apa. Ada ya tentang saraf, tentang neurotransmitter ini. Gimana caranya ya? Eh, Gimana caranya supaya kalian mau membaca dan mengeksplor lebih banyak gitu untuk obat-obat ini, untuk fisiologi ini, supaya kalian mudah dalam memahami obat-obatnya gitu. Karena kalau tidak susah. Atau gini ya, minggu depan saya coba adakan kuis ya. Minggu depan saya adakan kuis, bahannya dari mulai eh kolinergik, blokade kolinergik, adrenergik, dan blokade adrenergik. Itu aja, 4 ya. Minggu depan kita coba coba adakan kuis, bahannya dari kolinergik, adrenergik, dan blokade adrenergik. Saya akan kirimkan handoutnya untuk kalian bahan belajar, tapi semoga kalian bisa mengeksplor lebih dari yang handout yang saya berikan. Karena banyak hal yang masih harus dieksplor sepertinya. Bentar, saya sampaikan sekarang ya bahannya biar nggak lupa lagi sebentar. Iya, Bu, baik. Kalau yang kardiovaskular enggak ya, Bu? Nggak, 4 itu aja dulu. Kardiovaskular itu kan separuh kemarin masuk UTS ya. Tinggal satu lagi, tinggal yang apa 42. Tapi mungkin agak berbeda. Kita coba konsentrasi di cholinergic adrenergic ini. Mumpung temanya cukup berkaitan, berbeda tapi berkaitan. Jadi belajarnya bisa sekalian.
Ya, sudah terima belum ya, Mbak Yulita ya? Sudah terima belum ya? Mbak Yulita sudah terima belum? Atau saya share di sini di chat? Mau? Suaranya kecil, Bu. Gimana, Bu? Mbak Yulita, saya sudah kirim filenya, sudah terima belum? Sudah, Ibu. Sebentar mau saya share ke grup. Oke, itu ya 4 bahan, dipelajari lagi. Explore ke referensi lain. Minggu depan kita kuis tentang 4 bahasan tadi. Ini sudah hadir semua belum ya? Saya absen, saya kan absen 39, 37 ya. Masuk semua ya? Kayaknya masuk semua ya. Ini ada 39, Saya sudah masuk semua, Bu. Ada di sini 39. 37. Masuk Masuk semua ya? semua. Oke. Teguh Setiawan ada? Putri Lestari ada ya, Bu? Hadir, Kenapa? Bu. Mas Teguh ini Putri kemana aja nih? Jangan jangan hadir nih. Diperhatikan absensinya nanti nggak bisa ikut ujian, Dan bukan? sih tiap hari, tiap ini masuk Jumbo. Kayaknya beberapa kali nggak ada ya, Mas Teguh ya. Ada, Bu, nggak pernah alpa saya. Oh gitu, apa saya kali Bu? Iya, absen saya di Ibu, kagak hadir mulu, Bu. Ya memang nggak ada, begitu dipanggil tidak ada. Tapi saya masuk Jumbo. Ini kalau ketika di absen, saya kan akan melihat jumlah ya. Kalau di partisipan ada 39, di data saya ada 37 absensinya. Mungkin masuk semua. Tapi ketika misalkan di virtualnya itu cuman terdata ada 36 partisipan, itu nggak mungkin. Pasti ada satu yang nggak absen.
Saya akan absen satu-satu. Atau saya lihat dari partisipan. Kalau memang merasa masuk tapi saya tidak absenkan, silakan di ini aja ditanyakan ke sekre. Mau lihat. Ibu Putri Lestari hadir, Bu. Iya, nggak di absen kok. Ini saya lihat jumlahnya aja. Hari ini saya tidak absen. Saya lihat jumlahnya masuk semua, jadi saya absenkan semua ya. Tadi tadi saya cuma panggil Pak Teguh aja. Oke teman-teman, ini hari ini memang tidak terlalu efektif nih ya. Saya lihat bahannya juga hanya obat-obat gitu ya, tidak tidak terlalu banyak yang bisa saya terangkan karena hampir sama dengan minggu lalu. Jadi barangkali kita bisa cukupkan kuliahnya sekarang, kecuali kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Ibu, jadi untuk UAS itu materinya kita kurang satu lagi ya, Bu? Untuk UAS, sebentar. Untuk UAS di saya ada dua materi lagi sebetulnya. Anestetik setempat dan anestetik lokal tuh udah ya kayaknya dulu ya. Nanti coba saya lihat dulu ya bahannya kenapa ini muncul lagi. Dan ada diuretik. Kalau di kontrak perkuliahan, ya ada dua materi lagi. Ada dua materi lagi ya untuk UTS. Untuk UTS, untuk UAS. UASnya tanggal berapa? Tanggal 8, Bu. Oh, kita masih punya cukup waktu lah. Ya, jadi ada dua materi lagi yang harus saya berikan. Minggu depan kita kuis dulu. Kemudian kuis itu bisa dijadikan bahan acuan untuk kalian ini juga, UAS juga ya. Kemudian nanti 2 minggu kita pertemuan biasa, tanggal 16 UAS, UAS, tanggal 16, kok tanggal 16, tanggal 15 kita kuis juga tidak akan sepanjang waktu kuliah sih ya. Kemudian nanti kita masuk ke kuliah berikutnya, 22-29 masih ada 2 minggu untuk kemudian membahas bahasan berikutnya. Ya, sudah. Minggu depannya sebetulnya masih bisa ya. Tapi kemungkinan saya tanggal 4 kemungkinan tanggal 4 saya akan cuti. Jadi kita selesaikan perkuliahan sebelum tanggal 4. Ya, gitu Kak. Ibu, Baik, kuisnya ya, berapa soal kira-kira, Bu? Jadi kita nyari di luar materi Ibu atau cukup materi Ibu aja? untuk UAS, Untuk kuis, Bu. kalau kuis, saya kan akan siapkan dulu soalnya ya. Ini bisa esai, bisa pilihan ganda. Karena saya ingin melihat pemahaman kalian, mungkin saya akan berikan ini ya apa esai ya. Esai nanti deh lihat nanti dulu. Saya coba buat dulu soalnya. Maunya esai apa PG? PG, Bu. Baik. Ya udah nanti coba saya siapkan dulu soalnya ya. Kalian pelajari aja sampai kalian paham. Paham konsep dan mekanisme kerjanya. Nama-nama obatnya memang agak susah dihafal, tapi kalian harus berusaha membuat apa ya, model jembatan keledai atau apa gitu ya. Tidak semua obat barangkali, tapi cukup obat-obat yang kalian familiar, karena mungkin pertanyaannya juga nanti tidak akan obat-obat yang terlalu asik lah. Yang penting kan kalian paham bahwa ada mekanisme kerja seperti ini, kemudian ada golongan senyawa obatnya, gitu. Ya, barangkali itu aja ya. Iya, Ada Bu. lagi? Cukup. Yang sedikit kurang dari slide itu adalah lebih pada
apa namanya perbedaan, tidak semua strukturnya kan ada. Jadi perbedaan antara jenis obat satu dan obat yang lainnya apa, kaitannya dengan dosis dan dengan loading dose dengan masa apa namanya paruh waktunya ya. Itu untuk melihat efektivitas kerja. Kalau sekarang obat dosisnya lebih kecil, itu artinya kan efektivitasnya lebih bagus. Tapi kalau durasi waktu paruhnya lebih panjang, lebih pendek, itu yang agak sedikit dihindari. Orang lebih lebih dalam pengobatan lebih banyak dibutuhkan dosis yang kecil, tetapi pengobatannya waktu paruhnya bisa cukup 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 panjang gitu ya. Tapi tidak panjang sekali, karena kalau panjang sekali berarti tidak termetabolisme kan. Itu yang agak kurang dari slide memang. Nanti mungkin saya sambil jalan akan sambil perbaiki ya untuk semester-semester berikutnya. Tapi kan harus harus diskusi dan harus kolaborasi dengan dosen yang lain ya, tidak bisa saya sendiri. Oke, cukup ya. Iya, Bu, cukup. Bu. Baik, kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya